Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar baik, sehat ya, menyertai teman-teman semua. Mohon maaf ya, hari ini saya ingin menjelaskan materi terkait identitas nasional sebagai bahan referensi untuk pembelajaran di minggu kali ini. Nah, identitas nasional ini akan kita ulas ya secara garis besar, kemudian nanti mahasiswa akan beraktivitas melalui akun e-learning masing-masing. Oke, teman-teman, jadi identitas nasional ini kita beri slogan ya, kenali supaya kita cinta terhadap identitas kita. Nah, semangat nasionalisme dalam membentuk identitas nasional ternyata sudah ada ya, puluhan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1908 ya, ketika eh, di tahun tersebut didirikan ya organisasi Budi Utomo. Ya. Organisasi ini berbasis subkultur Jawa. Ya. Ya, meskipun eh, subkultur Jawa, tapi semangatnya adalah semangat untuk mendukung ya, gerakan ya, atau bentuk ya semangat nasionalisme supaya kita bangga terhadap keberadaan sebagai bangsa yang utuh ya, negara yang utuh ya, bukan di bawah bayang-bayang Hindia Belanda. Kemudian ada juga ya tahun 1911 ya ada Serikat Dagang Islam ya didirikan oleh kaum entrepreneur ya, yang bersifat ekstrovert dan politis. Nah, di beberapa literatur sejarah ya meskipun uh, Serikat Dagang ini ya, tujuannya untuk wadah kaum entrepreneur, tapi juga dibalut dengan semangat nasionalismenya. Kemudian di tahun 1912 ya, organisasi Islam pertama di ya, Nusantara ya, waktu itu sebutannya atau Hindia Belanda waktu itu ya dengan subkultur Islam modernis ya dan bersifat introvert ya, dan sosial ya, yang memajukan pendidikan melalui dakwah keagamaan ya, pendirian sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah modern ya, ya, dengan dibalut ya, nuansa religi ya. Ada juga di tahun 1912 ada Indische Party ya, ya, jadi mencerminkan elemen politis nasionalis dan uh, non rasial ya. Jadi tidak lagi ada identitas kesukuan ya, identitas ras ya, identitas etnis tidak ada di sini. Jadi semua dibalut atas nama kebersamaan ya, dengan semangat untuk ya, merdeka ya. Meskipun di tahun-tahun tersebut ya, istilah merdeka itu tidak lazim untuk diucapkan atau disampaikan ya, karena sangat sensitif dan bisa menimbulkan ya masalah hukum bagi tokoh-tokoh yang menyatakan atau me- menyampaikan ya kata merdeka. Kemudian ada juga ya di tahun 1913 ya Indonesia Sosial Demokratis di mana semangatnya nasionalis ya politiknya radikal. Maksudnya politik radikal di sini ya benar-benar ingin menjadi satu negara gitu ya. Bukan diartikan sebagai radikal yang mengarah pada terorisme ya, itu tidak arahnya. Tapi bahwa politik radikal jelas-jelas sudah menyatakan ini ingin jadi satu gerakan ya, yang nyata gitu ya. Meskipun dapat dikatakan bertentangan dengan pemerintahan Hindia Belanda waktu itu ya, ya tapi tetap punya semangat yang luar biasa ya. Jadi radikal di sini ya, semangatnya yang luar biasa. Ada juga yang tahun 1915 ya Trikora Dharma, di tahun 1918 ada Jong Java ya. Yang kemudian muncul juga organisasi kepemudaan ya, ya, di beberapa daerah ya.
Dan juga di tahun 1925 ada manifesto politik ya mahasiswa Indonesia di Belanda. Jadi menempuh pendidikan di Belanda, pendidikan tinggi, ya, tapi jiwa, ya, pikirannya dicurahkan ya untuk uh, memajukan ya, bangsa Indonesia waktu itu dan sudah punya keinginan untuk mm, punya impian ya, sebagai satu negara yang merdeka. Kemudian di tahun 1926 yang muncul lagi organisasi keagamaan itu yang saat ini menjadi organisasi terbesar gitu ya di Indonesia dan Nahdlatul Ulama, Subkultur Santri dan Ulama. Ya. Ini jadi organisasi Islam kedua ya setelah Muhammadiyah yang punya semangat yang sama gitu ya, untuk membimbing umat atau mendidik umat ya supaya jadi ya, masyarakat yang cerdas, ya masyarakat yang religi gitu ya. Dan tetap ya semangatnya adalah mensejahterakan bangsa. Jadi, meskipun ya slogan-slogan ya merdeka dan lain sebagainya ya, jarang atau eh, tidak jadi bahasan utama ya berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya yang memang menyatakan diri sebagai organisasi uh, yang punya nuansa politis ya untuk menyatakan diri sebagai satu negara yang berdaulat gitu ya. Dan puncaknya pada tahun 1928 ya, ketika Sumpah Pemuda ya ini sebagai bentuk pergerakan nasionalisme yang berjati diri uh, Indonesianis. Jadi dengan semangat Sumpah Pemuda ya, kala itu ya bukan uh, bukan hanya organisasi yang mencerminkan etnis atau suku tertentu. Dan di sini sudah muncul semangatnya satu nusa, satu bangsa, ya, satu bahasa. Ya. Ini sebagai ciri ya, bahwa pemuda kala itu ingin membentuk satu ya ciri khas ya sebagai bangsa Indonesia bukan lagi bangsa yang berada di bawah bayang-bayang Hindia Belanda waktu itu. Maka cocok sekali ketika membahas Sumpah Pemuda kemudian dikaitkan dengan lagu wajib nasional ya satu nusa, satu bangsa, ya satu bahasa ya, yang berani mengikrarkan ya, ya dan siap bertumpah darah gitu di tanah air Indonesia gitu. Ya. Bukan lagi sebagai etnis tertentu, bukan lagi ras tertentu, bukan berasal dari daerah tertentu sebagai, tapi sudah menyatakan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan tentunya untuk membentuk ciri atau identitas dalam Sumpah Pemuda sudah sepakat menyatakan atau berikrar bahwa bahasa sebagai alat pemersatu yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah ini semangat itu sudah muncul ya, sebelum tahun 1945 ya saat Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Nah ini sebagai gambaran ya lintas lintas masa ya untuk mengetahui bagaimana semangat untuk membentuk satu identitas nasional. Kemudian teman-teman semua di identitas nasional tentunya tidak lepas dari bahasan identitas diri kita karena jati diri ini menjadi karakteristik ya, yang menjadi penciri ya, dan keyakinan ya, tentang semangat kebangsaan sehingga bisa membedakan mana Indonesia dan mana bangsa lainnya. Sebelum ke identitas nasional tentunya kita juga sudah punya identitas diri ya. Ya, kalau mau membahas terkait identitas bahwa kita punya ciri atau penanda ya, yang dimiliki oleh seseorang atau pribadi kita. Ya, jangankan orang ya, objek benda saja itu bisa menjadi uh, satu karakteristik yang khas ya, sehingga kita bisa membedakan benda A, benda B, benda C. Begitu dengan orang ya, antara si A, si B, si C tentunya ada perbedaan-perbedaan yang
yang kita bisa melihat atau bisa membedakan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Nah, begitu juga dengan identitas nasional ya. Nah, kita bisa membedakan mana orang Indonesia, mana negara Indonesia, tentunya dari ya, beberapa penciri. Ya, secara garis besar kita bedakan menjadi identitas non fisik dan identitas nasional secara fisik. Kalau non fisik tentunya tidak nampak secara nyata bahwa itu mencirikan atau menandakan itu Indonesia, tapi ketika kita merasakan atau melihat gerak-geri atau sifat sikap, ya itu bisa menunjukkan bahwa ini Indonesia atau bukan gitu. Termasuk tata laku ya, yang sering kita sebut dengan tata laku ini juga bisa menjadi ciri ya bahwa ini Indonesia atau bukan. Nah, tentunya untuk membentuk eh, kita supaya punya identitas ya berupa tata laku ini harus punya beberapa sifat nih. Dan tentunya tata laku ini tidak boleh jauh-jauh dari nilai Pancasila yang kita sepakati bersama sebagai ideologi negara. Maka tata laku kita harus menunjukkan sifat yang religius ya. Karena sudah sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka tata laku kita harus mencerminkan sebagai sosok yang religius. Religius ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya, bisa dari ritual keagamaannya, bisa dilihat dari perangainya ya, atau tutur katanya, tingkah lakunya, gestur tubuhnya, itu harus menunjukkan sebagai sosok yang religius. Karena kita akan membentuk orang yang punya ciri yang berbeda ya. Nah, tentunya akan membedakan dengan beberapa negara lain ya, tidak mengedepankan uh, aspek religinya ya. Di negara-negara liberal ya, perkara hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi uh, ranah yang diabaikan oleh negara, diabaikan dalam hal tidak akan diurus ya. Negara selalu dikatakan sebagai penjaga malam, jadi akan bertindak ketika ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Jadi masyarakatnya mau beragama ataupun tidak itu bukan jadi permasalahan buat negara. Tapi ketika ada orang yang mengganggu ya umat beragama, ini akan jadi tindakan hukum yang mengerikan ya. Hukuman juga akan mengerikan. Itu negara-negara liberal, tapi tidak ada anjuran mau silakan beribadah ya, silakan ulama, tidak ada anjuran dan tidak ada pakemnya, tidak ada aturannya bagaimana membentuk warga negaranya untuk menjadi yang religius. Ini menjadi urusan masing-masingnya atau individu warga negaranya. Kemudian yang tata laku berikutnya terkait sikap ya, menghormati bangsa dan manusia. Ya. Ini menunjukkan sisi humanisnya ya, bahwa uh, kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi adab ya yang akan kita kedepankan ya untuk memperlakukan manusia dengan baik. Jangan sampai ya apa yang kita lakukan yaitu menyakiti perasaan orang lain ya, kemudian uh, membuat konflik ya, ya, maka tidak bersatu ya, konflik kan menunjukkan bahwa kita tidak bisa bersatu. Dan ada tata laku ya, bagaimana membiasakan kita dengan semangat gotong royong ya. Ketika ada orang lain yang tertimpa musibah ya monggo dibantu ya, diarahkan ya, dikasih support ya, tidak bisa memberi uang ya diberikan semangat ya, tidak bisa memberikan uang berikan pendampingan. Nah, ini gotong royong. Kalau di Jogja sering disampaikan istilah gendong gandeng misalnya ya, ketika ada orang lain yang belum bisa jalan atau masih uh, merangkak gitu ya, ketika harus menuju satu tujuan tertentu ya, ya barangkali kita harus memberikan pertolongan ya, digendong nanti ya, digendong ya, digendong ya, ditunjukkan ya, yang sini ya, digendong ya, karena belum bisa berjalan sendiri, belum bisa merangkak sendiri. Tapi yang sudah bisa berjalan ya diarahkan ya, digandeng gitu ya, karena bisa jalan sendiri digandeng saja ya, didampingi ya, digandeng ya, jalan bareng ya, digandeng itu ya
ya kanan kiri ya seirama. Kalau depan belakang itu berbeda ya tafsirnya. Maka yang namanya digandeng itu kanan kiri diajak, diarahkan. Ya. Ini semangat gotong royong termasuk menyelesaikan masalah ya silahkan dimusyawarahkan ya. Eh, diselesaikan dengan cara yang damai, termasuk ide tentang keadilan sosial, ya, berbagi. Ya. Sekarang ya sudah maju teknologinya, berbagi tidak harus datang ke satu lokasi tempat ya. Kita ya bisa donasi, ya, transfer, ya, bisa melalui kris, ya, dan bisa melalui lembaga amal, ya. Ada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, ya. Termasuk organisasi keagamaan itu punya eh, Basnas, ya. Ya. Badan Amil Zakat, ya. Ini untuk apa? Untuk membentuk kita punya semangat berbagi. Ya, nilai-nilai tersebut ya tata laku tersebut ya tidak jauh dari Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini tata laku sehingga nah, kita terkenal sebagai masyarakat yang santun, ya masyarakat yang bergotong royong karena apa ya tata lakunya, identitas kita dibentuk sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian ada juga identitas non fisik, ada juga identitas fisik ya. Ketika non fisik ini melekat pada identitas fisik juga, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Fisik juga punya, uh, non non fisik sebagai tata laku juga punya. Nah, fisik ini untuk membedakan mana negara Indonesia atau bukan, ya. Mana negara Indonesia dengan negara yang ada di Eropa atau Amerika itu perlu identitas fisik ya, meskipun identitas fisiknya tata lakunya juga menyertai. Nah, identitas fisik ini untuk membedakan keberadaan satu negara yang melalui simbol, melalui lambang, gitu ya. Maka di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 Romawi ya, di pasal 35, 36, 36A dan 36B gitu, serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ini sebagai identitas fisik. Ya. Nah, kenapa perlu identitas fisik? Jadi secara nyata gitu, ketika dilihat kita bisa tahu oh ini ya satu negara gitu. Ya. Oh ini identitas negara ini negara ini gitu. Untuk membedakan oh ini Indonesia, oh ini negara lain. Gitu. Nah, transformasi identitas ya. Dan ya, kita punya beberapa uh, riwayat ya atau rekam jejak ya bagaimana untuk menunjukkan identitas kita ya sebagai warga negara yang melalui kartu tanda penduduk ya. Ada beberapa transformasi dari yang manual, basis data komputer dengan sistem terintegrasi, ada juga istilah KTP elektronik, bahkan sekarang identitas kependudukan digital, meskipun ini belum populer kita gunakan ya karena masih uh, jadi polemik juga di masyarakat ya bagaimana identitas digital kita uh, dikhawatirkan ya, dan tidak semua orang melek teknologi ya. Ya, meskipun ya 50% ya kemungkinan uh, orang Indonesia ya sudah melek teknologi ya, kecuali untuk daerah-daerah yang pedalaman ya, kemudian terluar ya, untuk mengakses internet ya. Ini akan kesulitan apabila kita mengacu pada identitas kependudukan digital. Tapi setidaknya kita sudah punya KTP elektronik ya, yang dengan aplikasi atau perangkat tertentu itu sudah bisa mendeteksi kita ya secara identitas ya. Termasuk ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri bisa tahu ya, ya dengan menunjukkan kartu identitas ini barangkali dibutuhkan ya. Meskipun nanti ada paspor, meskipun ada visa, tapi yang pedoman untuk membuat visa ya paspor itu kan juga dari kartu identitas penduduk ya, sebagai ciri ya, ciri. Nah, kembali ke identitas tadi non fisik ya tata laku ya, Bu. Untuk membentuk satu perilaku ya warga negara itu ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama jelas
perilaku itu kan sebagai satu fitrah ya, ilahi ya, fitrah ilahi bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan suci ya, polos gitu, ya, polos ya, maka ya, ada beberapa pengaruh ya, kita sudah dikasih ya, akal gitu ya, fitrahnya kita punya akal ya, maka kita bisa menilai atau melihat ini baik, ini buruk gitu ya. Nah, baik buruk ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya, misal budaya luhur bangsa ya. Ya, nilai-nilai Pancasila tadi akan membentuk kita baik atau eh, kalau buruk ya bisa jadi karena pengaruh lingkungan ya. Meskipun pengaruh lingkungan juga bisa membentuk kita jadi baik, tapi bisa jadi pengaruh lingkungan itu akan mempengaruhi hal yang buruk ya. Nah, akan jadi satu karakter, karakter kita ya, dan nanti outputnya adalah perilaku. Maka untuk membentuk perilaku ini ya, perlu ya pemahaman terkait budaya luhur bangsa kita sebagai standar norma atau etika untuk membentuk perilaku. Nah, yang pengaruh lingkungan ini perlu diperhatikan ya, maka cari lingkungan yang mensupport atau mendukung ya untuk menjadi warga negara yang baik. Jangan sampai lingkungan ini justru membawa pengaruh buruk ya nanti yang jadi permasalahan. Kemudian identitas non fisik kan termasuk budaya. Dan budaya di Indonesia itu banyak banget ya, jadi bisa membentuk satu identitas nasional. Ya, identitas daerah itu mendukung identitas nasional. Misal ketika satu kesenian atau pentas seni itu ditampilkan di luar negeri, maka orang akan melihat ya itu dari Indonesia. Bukan lagi pada satu daerah tertentu. Apa yang dinilai, apa yang ditangkap oleh penonton ya atau audiens oh, ini dari Indonesia. Tarian misalnya, kemudian kesenian. Ini identitas daerah yang bisa mendukung identitas nasional. Ya. Nah, ini identitas Indonesia secara fisik ya. Ada bendera ya, sama merah putih ya, meskipun ada negara dengan identitas yang sama, warna yang sama, tapi nanti ada identitas lain yang bisa menjadi penegas bahwa ini Indonesia atau eh, negara lain gitu ya. Kan beberapa negara ada yang mirip gitu ya. Nah, meskipun ada satu tambahan atau tambahan penciri lain yang itu bisa membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Ya, untuk Indonesia yang merah putih ini tetap polos ya, tidak ada gambar di ujungnya atau sudutnya atau di tengah itu tidak ada. Ini sebagai identitas. Maka ketika teman-teman menyatakan sebagai bagian dari Indonesia, ya kita harus bangga dengan identitas ini ya. Merah putih, misal di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu mengibarkan bendera sang merah putih ini penuh ya, sampai tinggi ya. Nanti tanggal 1 pagi ya dikibarkan, itu ya, nanti 31 malam diturunkan ya, dilipat, ini sebagai kebanggaan kita ya. Memperingati hari kemerdekaan ya dengan mengibarkan bendera merah putih ya, tentunya teman-teman harus menyesuaikan nih, saya dan teman-teman menyesuaikan ya, dikibarkan yang warna merah putih ya, jangan sampai warna bendera yang sudah luntur itu jadi warna merah muda dan uh, putihnya sudah jadi krem gitu tapi dikibarkan ya, maka itu juga um, kurang pas gitu ya. Sebagai bukti kebanggaan kita terhadap satu identitas ya, mari dikibarkan bendera yang masih bagus ya, ya, jangan yang sobek ya, atau robek ya. Dan ini harus jadi kebanggaan, bukan malah kita mengabarkan identitas yang lain yaitu kemudian mengabaikan merah putih. Ketika teman-teman memasang atau mengibarkan bendera lain yang dengan maksud untuk mengabaikan identitas negara, ini jadi satu pelanggaran ya, terhadap peraturan perundangan yang berlaku, atau menghina merah putih ya dengan mengganti bendera lainnya, atau dengan bercandaan ya ketika upacara yang dikibarkan dengan merah putih atau bukan bendera untuk latihan, nah ini juga akan jadi permasalahan. Kemudian bahasa yang sebagai identitas ya bahasa Indonesia, ya, maka banggalah dengan bahasa kita ketika dituliskan dengan bagus, kemudian
bicarakan dengan bagus sehingga didengar itu akan menjadi menarik. Bukan bahasa yang dibuat-buat atau bahasa yang diplesetkan atau bahasa yang dibuat versi gaul, tidak ya, karena ini identitas ya, identitas resmi gitu. Ini ada lambang ya, Garuda Pancasila ya, ya sebagai lambang negara ya, kokohannya itu ya sangat berwibawa gitu ya, memiliki makna ya dalamnya ya. Ada perisai di dalam perisai ada 5 gitu ya, gambar yang mencerminkan 5 sila Pancasila. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini harus jadi kebanggaan kita, identitas kita. Jangan sampai lagu Indonesia Raya saat menyanyikan dibuat bercanda, tidak serius, atau diubah dalam versi yang lain gitu ya. Ini jadi permasalahan. Mohon dibedakan ketika menyanyikan lagu kebangsaan dengan lagu wajib nasional ya. Harus dibedakan ya, untuk lagu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang bukan untuk dirubah versinya ya, supaya lebih gaul atau lebih aransemennya lebih modern, tidak ya, ini tidak diperkenankan ya. Maka harus dibedakan antara lagu wajib nasional dengan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ya. Oke, nanti Sumpah Pemuda tadi ya, mengaku bertumpah darah ini satu usaha ya, akhirnya Indonesia bukan tanah air yang lain. Dan satu bangsa ya, bagaimana pengakuan berbangsa yang satu ya, bangsa Indonesia sudah mengabaikan unsur etnis, kedaerahan, agama sudah diabaikan. Kemudian yang ketiga ya sebagai bahasa persatuan ya, kita menjunjung bahasa Indonesia ya, jangan sampai kita justru bangga dengan bahasa lain ya. Dengan bahasa asing dikuasai boleh bagus ya, untuk menandakan kita siap untuk menerima globalisasi atau masyarakat ekonomi ASEAN, nggak masalah. Tapi bukan berarti mempelajari bahasa asing kemudian kita lupa, kita tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mengapa perlu identitas ya teman-teman semua ya? Di Indonesia ini data terakhir itu dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduknya sudah lebih dari 287 juta. Jumlah etnisnya ada 700 ya, bahkan bahasa daerahnya bisa lebih dari 200 ya. Maka perlu satu identitas yang sama untuk apa ya? Ya untuk membedakan Indonesia dengan uh, negara atau bangsa lainnya. Kemudian ya untuk keberlangsungan hidup ini ya, untuk dapat mempersatukan ya dengan keberadaan warga negara yang banyak gitu, penduduk yang banyak, jadi kita harus ada identitas untuk mempersatukannya. Yang ketiga, tentunya identitas itu akan menunjukkan kewibawaan negara ya, ya, sebagai ciri khas bangsanya. Oh, Indonesia dengan Garudanya, ya, Indonesia dengan merah putihnya, Indonesia dengan lagu kebangsaannya. Ini kan akan menunjukkan kewibawaan suatu negara. Dan identitas itu bukan hanya yang nampak saja, ternyata bahasanya bukan hanya secara tersurat saja, ternyata ada makna yang tersirat di dalamnya gitu ya. Lagu kebangsaannya, hiduplah Indonesia Raya, dan dirinya juga tersiratnya semangat ya, semangat merdekanya, semangat membangun ya, bagaimana membangun itu bukan hanya jiwa saja ya, tapi raganya, badannya ya. Bagaimana kita tetap memelihara kemerdekaan ini kan pesan-pesan yang tersirat ya, jadi tidak nampak, tidak tertulis, tapi punya makna yang dalam satu kalimat itu. Kalau kita narasikan atau kita deskripsikan ya, maknanya itu bisa bisa panjang ya. Dari lagunya, dari semboyannya ya. Bahkan sudah dicanangkan ya, semboyan itu jauh-jauh hari sebelum merdeka gitu ya, karena sudah beragam ya waktu itu ya, dengan sejarah keberadaan beberapa kerajaan dengan background keagamaan tertentu ya. Sudah ada organisasi misal kepemudaan, organisasi keagamaan ya, jauh-jauh hari. Maka
Ya perlu ya semboyan ya. Ini kan Tunggal Ika dan seterusnya ya. Nah, warga negara berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan bendera negara, bahasa, lambang, gitu, lagu kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan negara. Maka jangan digunakan untuk bercanda gitu ya. Bercanda. Mengibarkan bendera, bercandaan, menyanyikan lagunya bercandaan gitu ya. Nah, ini pentingnya identitas nasional ya, untuk membedakan, untuk mempersatukan, dan untuk menunjukkan kewibawaan satu negara ya, sebagai ciri khas ya, ciri khas apa ke Indonesia. Supaya kita menunjukkan sebagai bangsa Indonesia, maka tata lakunya ya, bagaimana ya, tata lakunya harus berpedoman pada nilai Pancasila tadi ya, sehingga bisa tahu ini orang Indonesia, ini bukan, oh ini orang religi banget ya, orang Indonesia gitu, humanis banget ya, ramah banget ya orang Indonesia ya, dari tata laku dan dari identitas fisiknya. Nanti ketika melihat oh ini Indonesia ya, dan cocok ya, sinkron ya antara tata lakunya dan identitas fisiknya. Nah, banyak aktualisasi yang bisa dilakukan ya, upacara bendera ini kebanggaan ya, untuk mengibarkan merah putih dengan disiplinnya, dengan semangat gitu ya. Tidak ada pengibar bendera yang malas gitu, yang tidak bersemangat ya. Ketika ada uh, kelalaian atau kesalahan ya, sepatu lepas saja tetap dilanjutkan ya. Bagaimana menunjukkan semangat juangnya. Karena apa yang dikibarkan itu bukan sekedar kain yang berwarna merah dan putih, tapi ada makna filosofisnya, ada semangatnya di situ. Maka uh, harus kita hargai ya, hormati ketika tim pengibar bendera itu eh, dengan keterbatasannya, misal sepatunya lepas atau sepatunya jebol, tetap melanjutkan ya, tidak tidak bergeming ya, ya, masih tetap mengibarkan sampai selesai. Ini kan bagian tanggung jawab moral ya, bahwa kita itu harus menjaga uh, kewibawaan satu negara. Jangan sampai dengan sepatu yang jebol kemudian kita keluar dari barisan ya, tidak jadi mengibarkan atau merusak skema yang sudah dibuat atau formasi yang sudah dibuat ya. Ya, ini tandanya semangat juangnya kurang. Tapi ketika kita melihat pengibar bendera dengan sepatu yang lepas gitu ya, atau ada yang misal uh, sobek misalnya, ini kan tetap dilanjut gitu ya. Ini sebagai menunjukkan semangat juangnya untuk um, mengibarkan ya, atau menjunjung tinggi kewibawaan satu negara. Dan ada aturan teman-teman ya, ya kita tidak boleh merobek, menginjak-injak, membakar ya. Dulu ada video di media sosial itu, perempuan gitu ya nyupik bendera itu katanya satu kelegaan ya, yang dilupik apa merah putih ya. Ini kan namanya menghina ya. Tidak boleh seperti itu, atau menambah angka huruf ya, kemudian dikibarkan ya. Waktu itu ditambah huruf Arab misalnya, dikasih gambar apalagi gambar eh, tambahan gambar ya, atau benda tertentu ditempel di bendera merah putih, namanya sudah merendahkan kewibawaan satu identitas nasional. Masuk lambang negara ya, tidak perlu mencoret ya, menggambar atau membuat rusak atau membuat karikatur gitu ya, sehingga marwah atau wibawa dari identitas kita jadi hilang ya. Termasuk lagu kebangsaan itu tidak boleh dirubah nada iramanya. Dulu ada musisi di YouTube itu, YouTuber gitu, Indonesia Raya dibuat versi remix gitu. Ini menyalahi ya, menyalahi aturan ya. Teman-teman harus tahu yang mana lagu wajib nasional, lagu-lagu wajib nasional, lagu kebangsaan harus dibedakan. Yang mana yang bisa diubah nadanya, iramanya mana. Nah, untuk lagu kebangsaan ini tidak bisa. Ini sudah ada pakemnya ya. Sudah ada aturannya. Menyanyikannya bagaimana itu sudah ada ketentuannya, ya, tidak bisa dirubah. Oke teman-teman, nah, ini beberapa contoh ya, contoh yang sudah lama gitu ya, tapi jadi pengingat buat kita, ternyata tidak diperkenankan untuk menghina identitas suatu negara. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Jadi berdarah-darah ini mau mengibarkan merah putih sebagai simbol. Kalau teman-teman pernah melihat atau mengikuti perkembangan beberapa negara yang sedang berperang, itu ketika satu negara
yang menyerbu atau menginvasi satu daerah tertentu dari negara lain, ketika bisa dikuasai, apa yang akan dilakukan pertama kali oleh tentaranya itu adalah mengibarkan bendera. Menandakan bahwa daerah tersebut sudah dikuasai oleh tentara dari negara tertentu misalnya. Nah, misalnya di negara A dengan negara B berperang itu, ketika negara A sudah bisa menguasai daerah-daerah tertentu di negara B, maka apa yang dilakukan oleh tentaranya ya akan mengibarkan bendera ya, di gedung atau di alun-alun atau di lapangan gitu ya, atau itu dikibarkan. Oke, oke, nanti teman-teman bisa beraktivitas di e-learningnya untuk menjawab pertanyaan ini. Teman-teman bisa menguraikan karakteristik dirinya berupa asal daerahnya, kemudian keunikan apa yang ada di daerahnya masing-masing. Adat istiadatnya, budaya, nilai kehidupannya, kekayaan alamnya, makanan tradisionalnya, corak hidupnya, wisata favoritnya atau keseniannya atau budaya dan seterusnya. Ya, nanti diuraikan secara detail dan lengkap ya, dipaparkan di kolom diskusi yang ada di e-learning. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.